Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini saya akan jemput rapot anak saya, dua rapot untuk anak saya yang ketiga, jaraknya dekat, paling 500 meteran dari rumah. Kemudian rapot untuk anak saya yang kedua, di Talaga Bestari, jaraknya kurang lebih 10 km. Yuk kita jemput satu persatu. Anak saya yang paling kecil ini sekolahnya dekat ya, dan biasa saya antar pakai motor. Jam setengah 7 lah berangkat dari rumah. Tapi dia pulang biasa sendiri, jalan kaki. Lumayan juga kan jauh ya. Buat anak kelas 1 zaman sekarang, kalau zaman dulu sih 1 km dianggap dekat ya. Kalau zaman sekarang mungkin 500 meteran aja udah orang anggapnya jauh, dan kebanyakan orang tua pada jemput anaknya. Dan hanya beberapa saja yang pulang sendiri, termasuk anak saya ini keseringannya pulang sendiri ke rumah ya. Sebentar lagi kita akan masuk di keluar gerbang perumahan. Nah, itu depan sudah kelihatan banyak pepohonan. Memang kalau dari depan sih masuk ke perumahan Mulia Asri 2 ini cukup kelihatan agak serem ya, karena sebelah kanan ini yang banyak pohon ini kuburan ya, kuburan. Kalau dari depan ya agak serem juga, sebelah kirinya kuburan, banyak pohon. Padahal cuma depannya aja ya. Nah, dari sini kita belok ke kiri belok kiri, dan paling sekitar 50 meter. Nah, ini yang tembok hijau ini sekolah anak saya. Yuk kita masuk saja langsung. Dan mohon maaf saya nggak bisa ngerekod kondisi di dalam ya, karena khawatir jadi salah satu konfidensial ya, jadi nggak saya record. Saya stop sampai parkiran sini saja dulu ya. Yuk kita jemput rapot yang pertama. Misi pertama, ambil rapot anak yang kecil, sudah terselesaikan. Kita lanjut misi kedua ya, mengambil rapot anak yang kedua di SD Insan Madani Talaga Bestari. Jaraknya ya lumayan jauh ya, 20 menit perjalanan lah ya. Ini kita rutenya lewat, ini namanya jalannya Jalan Cibarengkok ya. Kalau Barengkok itu bahasa Sundanya bengkok-bengkok ya. Cibarengkok. Jalannya lumayan berliku-liku, dan sebelah kanan jalan ini perumahan Bishome ya, Bishome. Kalau nggak salah perumahan Tormalin, cuman terhalang kampung, dan letak perumahannya agak ke bawah ya, kayak jurang seperti itu ya. Kita lanjut terus. Ini kondisi agak basah karena habis hujan. Ini juga rute yang biasa saya lewati setiap antar anak ya. Jadi setiap hari kegiatannya sama ya. Pagi setengah 7 berangkat, antar anak yang paling kecil ya ke sekolahan tadi ya. Kemudian setelah itu lanjut ke Talaga Bestari, antar anak yang kedua untuk sekolah di sana. Dan setelah itu lanjut ke tempat kerja ya, untuk mencari cuan. Ini jalannya setelah ini agak menurun tajam ya, turunan tajam. Dari sini kita belok kanan ya. Ini udah di area Bisling ya. Kita belok kanan, jalannya agak lega dan lumayan sepi.
Perumahan Bisling ini Bisling ini pertokoan ya, kebanyakan pertokoan, ruko-ruko seperti itu, tapi penghuni rukonya masih sedikit ya. Kebanyakan yang sudah penuh ini yang di belakang ruko ini, justru di apa, gudang pabrik gitu ya. Ini kameranya saya taruh di dashboard motor, jadi mohon maaf kalau agak getar-getar. Ini juga kadang ketekuk sampai ke belakang, jadi saya luruskan dulu kameranya. Lanjut jalan lagi. Sebentar lagi kita sampai ke depan gerbang. Ini sebelah kanan saya ini kayak got tapi besar ya. Di sana banyak ikannya juga, lumayan ya. Ikan-ikan, dan banyak orang yang suka cari ikan, termasuk saya. Kalau hari Sabtu Minggu kadang kalau nggak ada kegiatan ya iseng nyari-nyari ikan di situ. Ya. Agak lumayan dalam ya, kalau habis hujan gini banjir ya, bahaya. Biasanya ya kalau nyari ikan di situ pas airnya nggak terlalu dalam. Nah, ini lapangan sebelah kiri ini, saya biasa main drone di sini. Dan salah satu drone saya hilang juga di sini, drone yang murah yang 200.000. Gak tahu nyemplung kemana, kayaknya ke got dan agak susah dicarinya ya. Dan nggak cuma saya, ada beberapa orang lain juga ya, teman-teman lain yang sering main drone di lapangan sini karena lapangannya cukup luas ya. Nah, ini gerbang Bisling ya, Citra Raya Bisling, ada di sebelah kiri nih, ada tulisannya. Sini kita belok kiri ya, karena jalannya searah dan putar baliknya lumayan jauh ya. Tadinya di depan gerbang itu ada langsung putar ya, bisa belok kanan, cuman sering terjadi kemacetan, jadi mungkin dari kepolisian dan pihak DLL AJR ditutup ya, supaya menghindari kemacetan. Cuman ya lumayan jauh putar baliknya, ada 1 kilometeran. Ini jalan ini juga jalan ke arah Pemda 3 Raksa Tangerang ya. Jadi kalau lurus terus nanti kita ke arah apa? Nyampainya ke Pemda 3 Raksa Kabupaten Tangerang. Dari sini ke Pemda kurang lebih jaraknya 6 km. Dan bisa ditempuh dalam waktu ya sekitar 20 menitan lah ya. Nah, di depan itu arah putar balik. Lumayan jauh ya putar baliknya. Jalannya juga agak banyak lubang gitu ya, jadi ya nggak terlalu rata, makanya kameranya agak getar. Dan ini stabilisernya AIS nya nggak saya aktifin, karena kalau diaktifin kadang jelo ya. Kita nanti biar agak cepet ke Talaga Bestari, lewatnya kawasan industri Cikopamas ya. Sambil kita lihat-lihat juga di kawasan industri sana ya, di Cikopamas. Karena kalau lewat jalan raya ya lumayan agak jauh.
Di depan ini kita belok kiri ya, belok kiri. Ini lumayan banyak polisi tidurnya. Mungkin teman-teman juga ada yang tinggalnya di sekitar Citra Raya ini, ya bisa komentar di bawah, apa rute yang sering dilewati juga sama atau enggak ya. Nah, di sini kita langsung nyebrang jalan saja ya. Kalau sepi ya alhamdulillah kosong, langsung nyebrang. Ya. Kalau pagi biasanya masya Allah macet total ya. Dan banyak juga polisi di situ untuk sibuk ngatur jalannya. Nah, ini sudah masuk ke kawasan Cikupa, Mas. Kita lanjut terus.
Nah, sekarang kita keluar kawasan Cikupamas ya. Sebenarnya bukan keluar sih, cuman di antara kawasan Cikupamas ini banyak kampung-kampung ya yang masih gabung sama kawasan ya. Jadi di antara pabrik-pabrik kadang ada perumahan penduduk gitu. Jadi kita masuk kampung dulu ya. Dan jalannya lumayan jelek ya, tapi nggak jauh sih, paling 200 meteran. Padahal ini jalan lumayan padat ya, banyak mobil-mobil yang nggak cuma motor ya, mobil-mobil juga banyak yang lewat sini untuk ngambil shortcut ya, jalan pintas. Karena kalau harus muter ke jalan otonom yang di Cikupa atau lewat Talaga Bestari ya lumayan jauh ya, jadi lewat sini lumayan dekat ya. Di depan sana kita belok ke kiri. Mungkin banyak juga teman-teman yang sering lewat sini ya. Ini udah lumayan bagus lagi, udah jalan beton lagi ya. Kita lanjut. Nah, pabrik yang ada di sebelah kanan saya ini namanya PT Stanley ya. Perusahaan yang bikin kaca-kaca motor ya, kaca lampu. Ini juga kawasan Cikupamas juga ya sebelah kanan ini ya. Jadi yang kampung ini tuh ada di antara pabrik-pabrik yang ada di kawasan Cikupamas ya. Jadi kita tadi dari Cikupamas masuk kampung ke kawasan Cikupamas. Nah, kalau ke kanan ini ke kawasan, ke kiri kita ke arah Talaga Bestari ya, masih kampung ya. Ini kalau nggak salah namanya Kampung Sumur ya, Kampung Sumur. Di sini kalau pagi kayak pasar, kalau pagi hari kerja itu. Sekarang pas liburan mungkin ya. Cuma atau mungkin karena udah agak siang ya, udah jam 8. Ramainya bukan main dan lumayan macet ya. Ditambah lagi banyak orang yang berangkat kerja lewat sini. Ini kita nanti di depan ada jalan tol nyebrang lewat jembatan penyeberangan ya. Masih jauh sih ya, 200 atau 300 meteran lagi. Sini juga mesti hati-hati ya kalau lewat sini karena motornya lumayan kenceng-kenceng. Padahal jalannya sempit dan di kiri kanan ini kebun. Kalau kepleset jungsep. Ini nanjak ya nyebrang jalan tol kita. Jalannya juga udah retak tengah-tengahnya ya. Harus hati-hati ya karena kalau ban sampai masuk ke retakan itu ya jatuh. Bisa dipastikan jatuh. Nah, ini jalan tol Jakarta Merak ya, di bawah kita yang jalan tol Jakarta Merak. Turun. Nah, ini sudah masuk ke area Talaga Bestari ya, banyak sampah ya di sini, TPS. Lumayan bau. Kita
kita lanjut terus. Di sini sebenarnya ini area persawahan ya. Ya di sebelah kiri ini Madura ya, tukang ya, pengelola sampah sementara. Nah di kiri ini ladang ya, ladang sawah. Buat kalian yang suka lewat sini hati-hati ya, kalau pas sepi sekitar maghrib ini kadang sering terjadi pembegalan di daerah sini ya. Bukan sekali dua kali ya, lumayan sering ya. Karena kalau jam setengah 6 sore, jam 7 itu saya juga sangat menghindari lewat sini karena bahaya ya, sering terjadi pembegalan motor. Mending kalian cari arah lain ya kalau sore-sore. Tapi kalau pulangnya bareng-bareng bubaran shift nggak masalah ya, aman. Tapi kalau nggak bareng-bareng sore hari gitu ya rawan, hati-hati. Kita belok kanan. Sebenarnya pas pertigaan tadi belok kiri lebih deket ya, lebih deket. Tapi polisi tidurnya itu yang nggak ya, tiap berapa meter polisi tidur, tiap berapa meter polisi tidur. Mungkin dulunya sering banyak yang ngebut kali lewat situ, jadi dikasih polisi tidur. Dan tapi jaraknya ya nggak kira-kira. Yang sebelah kanan ini perumahan Swarna, salah satu perumahan punya apa, lupa lagi ya, perumahan Savana ya, Swarna Dwipa kalau nggak salah. Ini luas perumahannya ya, sampai ke Padang Golf yang ada di Cikupa. Dan ini sudah beda kecamatan ya. Di sini nih masuknya kecamatan Sindang Jaya. Depan kita belok kiri. Yuk. Kemudian di perempatan depan kita belok kanan. Sini rukonya lumayan banyak ya. Dan yang paling ramai ini ruko makanan ya, makanan. Karena di sini lumayan banyak pramugari cantik-cantik ya. Kalau bulan puasa lewat sini, waduh, hati-hati mata ya. Kita belok kanan ya. Ya, sekolahnya 200 meteran lagi sampai depan sana. Dan kalau pagi ini di sekitar sini ramenya minta ampun. Dan yang lebih jengkelin ini, banyak orang belanja bawanya mobil. Dan diparkir kayak gini nih, parkir di pinggir jalan. Itu bikin macet. Jadi kadang aneh. Padahal satu perumahan bawanya mobil. Padahal mending beli bawa motor ya. Atau mungkin mereka nggak punya motor, jadi bawa mobil buat belanja sayur sama jemput anak. Lumayan macet ya kalau pas jam-jam jemput sama antar ini. Banyak mobil yang antar jemput anak sekalian belanja ya, penuh jalannya ya. Depan ini ya, sekolah anak saya SD Insan SD, mulai TK ya, TK SD, dan lumayan banyak kan tuh, lihat kendaraannya. TK, SD, SMP, SMA, Insan Madani. Juga parkiran sampai nggak kebagian ya. Yang bawa motor dan bawa mobil lebih banyak yang bawa mobil di sini biasanya. Kalau saya masih motor. Kita masuk ya, karena menurut Pak Rian security motor masuk aja. Ya, masuk. Dan mohon maaf juga proses pengambilan rapotnya tidak bisa saya rekam, khawatir melanggar ketentuan kerahasiaan sekolah ya.
Jadi cukup sampai parkiran saja rekornya ya. Yuk kita ambil rapotnya. Misi kedua, ambil rapot anak yang kedua sudah selesai. Sekarang waktunya berangkat kerja ya. Beginilah kalau karyawan telatan berangkat kerja ya. Jadi ada keperluan mendadak pagi-pagi kayak ambil rapot anak, ya ambil aja ya. Karena memang saya biasa berangkat telatan, karyawan telatan, bukan teladan ya, telatan. Ini baru jam 9, jam 9 kurang ya. Jadi sampai pabrik mudah-mudahan jam 9. Memang biasanya juga saya berangkat jam 9 walaupun nggak ada keperluan kayak ngambil rapot gini. Kalau nggak nganter anak ya berangkatnya dari rumah jam 8.30 ya, setengah 9, dan sampai pabrik jam 9. Ya. Nanti di perempatan depan kita belok ke kanan ya. Jadi rutenya kayak muter ya. Sebenarnya pabrik ini letaknya pertengahan antara Sukamulya ya, Mulya Asri 2 ya. Antara Mulya Asri 2 dengan Talaga Besar ini ada di tengah-tengah ya. Jadi dari Talaga Besar ini 5 km, dari Mulya Asri 2 juga jaraknya sekitar 5 km di tengah-tengah. Jadi kayak muter gitu. Kita belok kanan ya. Ini kalau kalian mau usaha kuliner di sini, insya Allah ya nggak akan ada matinya ya, karena pembelinya udah lumayan banyak ya. Pramugari Lion Air ya, cantik-cantik juga. Yang penting harganya jangan terlalu tinggi ya, di kisaran 20.000 per porsi insya Allah laku. Kalau harganya 100.000, 200.000 satu porsi ya salah tempat ya, paling yang beli pilot. Kalau pramugarinya harga segitu kayaknya kurang ya, terlalu mahal, maksudnya kurang murah. Di harga 20 sampai 30.000 masih masuk ya, dan insya Allah laku. Nah, yang di depan sana itu Indomaret ya. Dulu saat Talaga Besar ini baru ya, belum ramai seperti ini, belum ada Lion Air, itu sempat ganti-ganti, sempat Fitnah, sempat toko apa, dan nggak ada yang sukses. Baru Indomaret ini aja ya berjaya. Sebelah kiri ini mes pramugari ya, kanan kiri ini mes pramugari. Di kanan ini ada sekolah juga, sekolah pilot, sekolah pramugari, sekolah penerbangan Lion Air. Nah, yang di kiri saya ini pusat jajan ya dari Lion Air ya. Ini yang kiri ini, yang kanan ya, kanan ini mes pramugari juga ya. Buat kalian yang pengen ketemu banyak pramugari tanpa harus naik pesawat ya, kesini aja ke Talaga Bestari. Nah, di kiri ini rencananya mau dibangun masjid, belum selesai, belum jadi. Yang di sebelah kanan ini perumahan The Forest ya. Dulu waktu pertama dibangun harganya 800 juta. Sekarang sudah hampir 2 miliar ya. Lumayan fantastis ya harganya. Makanya kenapa dulu saya tinggal di Talaga Bestari, kemudian pas mau punya rumah malah pindah ke Citra Raya Mulya Asri 2 ya, karena harga rumah di sini lumayan fantastis. 1 tahun aja harganya nggak kira-kira naiknya. Perkembangan harganya cukup pesat ya. Mungkin karena didukung akses tol yang dekat ya. Jadi kalau keluar dari Talaga Besar ini menuju pintu tol lumayan dekat ya, nggak sempat macet lah. Beda dengan Citra Raya yang agak jauh ke pintu tolnya ya, untuk saat ini ya, nggak tahu nanti agak jauh ke pintu tol dan lewat macet-macetan dulu.
Yang sebelah kiri ini The Flora ya, The Flora. Dulu juga The Flora sama The Hill ini harganya hanya 200 jutaan ya. Kalau zaman sekarang 200 juta udah murah ya. Tapi dulu perumahan 2 lantai 200 juta sekitar tahun 2011-an ya. 2011, 2012. Hanya 200 juta. DP-nya 20 juta. Waktu itu ya, waktu ada apa? Open house, kita sempat ke situ. Dan harga rumah tipe 36 saat itu hanya 70 jutaan. Sekarang tipe 36 udah hampir 400 juta. Saya juga sempat tinggal di sebelah kanan ini ya, perumahan tanpa nama nih, Talaga Bestari, makanya ditulis RE. Ini perumahan yang pertama ada di Talaga Bestari tahun 2009, baru perumahan ini aja. Terus RE ini real estate. Jadi banyak penduduk sini nyebutnya ini perumahan real estate karena lumayan bagus-bagus rumahnya. Sempat tinggal di situ dan sempat banyak kenal para pengusaha, makanya alhamdulillah bisa bikin Bestari Web. Nah, sebelah kiri saya ini taman rusa ya. Di sini banyak rusa-rusa berkeliaran dan bebas ditonton. Ya, dilihat. Buat kalian yang pengen lihat rusa, kesini aja ya, ke Talaga Bestari. Ini marketing ya. Di marketing office ini ada kolam renang. Depannya itu pool KJU, kemudian depannya lagi warung makan Sunda. Walaupun tulisannya warung, ini restoran sebenarnya, restoran Sunda, dan harganya juga lumayan ya, satu porsi 200 sampai 300 ribuan. Kalau kita makan berempat ya siapkan 1 juta. Kita belok kiri. Nah, kalau dari Talaga Bestari keluar belok kiri nanti 200 meter langsung pintu tol ya. Jadi macetnya ya sebentar aja. Dulu sini jalannya sempit ya, sekarang udah diperluas, mentang-mentang luas pada parkir. Jadi orang Indonesia ini serba salah ya. Saat jalan sempit macet nggak cukup, tapi begitu jalannya luas malah dipakai buat parkir. Ya mudah-mudahan kita semua bisa berubah ya, merubah karakter kita mulai dari diri sendiri. Nah, depan ini udah pintu tol tuh ya, ke kiri masuk tol. Karena saya pakai motor ya lurus. Nah, kita lurus, kebetulan lampu hijau, langsung lurus ya. Kalau ke kiri ke tol, dulu ke tol ke kanan ya. Pintu tolnya kecil, sekarang udah gede. Lanjut terus ya, tempat kerjanya tinggal 2,5 km lagi. Dan saya dulu ya waktu tinggal di Talaga Bestari sesekali sering juga jalan kaki ke tempat kerja. 5 km bro, jalan kaki. Waktu Covid ya, tahun 2020 sampai 2021. Hampir 2 tahun sesekali kalau hari Jumat. Kadang saya iseng ya, nggak jalan kaki, nggak bawa motor. Mau naik angkot penuh takut kena Covid ya. Terus biar sehat juga ya, jaga kondisi ya, jalan kaki di pinggir-pinggir jalan ini sambil ceprat-ceprat foto-foto biar nggak kerasa. Kalau zaman sekarang jalan 5 km hanya beberapa orang aja kali ya. Kalau dulu waktu saya kecil jalan kaki segitu hampir dianggap biasa. Pertigaan depan kita ke kiri. Ini dipasang lampu merah ya, tetapi nggak fungsi. Jadi yang dinyalain cuma kuning kedip-kedip doang. Hati-hati gitu. ...300 meteran lagi kita sampai bro ya. Pabrik tempat saya kerja
ada di sebelah kanan jalan. Nah ini juga sebenarnya PT Ginza ini ya, di sebelah kanan jalan ini, tapi belum difungsikan. Sebentar lagi kita sampai ya. Dan di sini kendaraannya kenceng-kenceng ya. Kalau ada lihat orang mau nyebrang jalan, bukannya ngerem, malah tambah kenceng. Terutama motor sama mobil-mobil kecil ya, kayak mobil Avanza, mobil Alia. Ini saya mumpung di depan lagi ya, ketutup mobil ya, manfaatin buat belok karena susah ya belok kalau pas benar-benar apa kondisi normal. Sudah sampai di gerbang ya, langsung masuk. Jam 9 pas ya sampai ke pabrik ya. Jam kerjanya di sini jam 8 ya, jam 8, tapi saya kadang telat 1 jam. Oke, sampai di sini dulu ya. Jika ada komentar, pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau ada saran silahkan tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.